Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabelvision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Baik saudara, hari ini kita akan berbicara tentang Kristologi di mana Kristus berinkarnasi. Saudara, ini menjadi bagian yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan berbicara apa sebetulnya yang dimaksud dengan inkarnasi. Ya. Nah saudara, inkarnasi dalam bahasa Latin disebut incarne, ya, atau dalam bahasa Yunani adalah ensarke. Artinya, bagaimana sarks itu digambarkan sebagai tubuh yang memiliki daging dan darah, benda yang padat, artinya lagi sesuatu yang utuh. Kenapa? Penting menjelaskan seperti ini. Inkarnasi bukan jadi-jadian, ya. Khususnya kalau konsep di dalam Indonesia, babi ngepet misalnya ya. Babi ngepet itu bukan babi beneran, itu orang. Kemudian dengan magic ya, jadi kayak babi kan begitu kan. Lalu bisa ngambil barang orang. Nah sehingga di dalam penerjemahan lagu sebetulnya Allah menjelma jadi manusia. Teks menjelma itu kurang cocok sebetulnya untuk terminologi di timur, khususnya di Indonesia. Karena menjelma itu kalau dia Allah jadi manusia, maka Allahnya udah hilang, sorga kosong, kira-kira begitu. Nah itu memang jadi problematik di dalam bahasa. Itu sebab di dalam kita memahami kebenaran iman Kristen, tidak sederhana yang saudara pikirkan. Maka sebetulnya banyak sekali orang berkhotbah, ya kemudian tidak menyadari dari kalimatnya, lalu di luar sana jadi bahan diskusi. Nah itu mendowngrade kekristenan. Kita sebetulnya mengalami kesulitan yang besar sekali. Ya, di dalam pertemuan saya dengan banyak orang-orang berlatar belakang yang bukan Kristen, diskusi kita adalah diskusi hanya meluruskan pendapat. Kan katanya begini. Siapa yang bilang? Pendeta. Bukan, sebenarnya begini, tapi dia bilang begini. Makanya saya pikir-pikir memang betul sekali, banyak sekali khotbah-khotbah yang meninggalkan problema, bukan membereskan masalah. Hanya saja orang Kristen memang tidak terlatih untuk berpikir lalu menerima bulat-bulat. Tanpa memperhatikan apa konsekuensi dari apa yang dikatakannya. Ya. Nah jadi yang dimaksud dengan inkarnasi yaitu bahan padat yang bersama darah dan tulang yang merupakan organisme manusia atau manusia seutuhnya. Itu yang kita sebut sebagai inkarnasi. Jadi Yesus bukan jadi-jadian. Tetapi Allah yang manusia yang seutuhnya masuk ke dalam daging dan darah itu. Yang kedua saudara, di dalam kesaksian Alkitab kita membaca ada dua istilah penting yang dipakai di sana. Pertama, firman yang menjadi manusia. Nah di situ kata inkarnasi. Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya firman, firman bersama dengan Allah kan gitu ya. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang jadi. Itu ayat 1-3. Nah firman yang bersama dengan Allah, firman yang adalah Allah itu inkarnasi. Itu ayat ke-14. Menjadi manusia. Maka istilah menjadi, ya jadi yang utuh. Bukan menjelma menjadi manusia. Ini penting karena nanti kita bisa memahami itu sebagai bagian-bagian yang magis, itu jadi salah. Dan itu terjadi di gereja mula-mula. Jadi pergumulan kristologi itu luar biasa panjangnya. Ya. Nah jadi disinilah kata inkarnasi itu dipahami. Menjadi manusia, benda padat yang seutuhnya.
Ya, di mana daging darah itu bercampur. Itu sebab Yesus ketika dilahirkan, Maria harus mengandungnya 9 bulan 10 hari sebagaimana manusia pada umumnya. Dilahirkan dengan proses yang sebagaimana manusia lahir dan seterusnya. Sehingga bagian-bagian itu menjadi bagian pembelajaran penting bagi kita untuk memahami hakikat Kristus itu dengan utuh. Yang kedua, saudara, dikatakan dia mengambil rupa seorang manusia. Ya, kalau kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8 itu, ketika dia mengambil seorang rupa manusia ada mengosongkan dirinya. Dia yang setara dengan Allah, Yesus setara dengan Allah. Itu kalimat Paulus. Yohanes bilang dia bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah. Itu Yohanes pasal 1. Nah, setara dengan Allah, tetapi dia rela mengosongkan diri, melepaskan kesetaraan itu. Ya, sehingga dia mengambil rupa seorang manusia. Dia mendowngrade dirinya, melepas seluruh atribut keilahiannya. Ya, nah ini kenosis penting untuk nanti kita menjawab berbagai problema-problema kesalahpahaman tentang Kristus itu sebetulnya siapa sih, kan gitu. Karena banyak sekali salah paham tentang Yesus itu siapa. Nah, kesalahpahaman ini karena ketidakmengertian soal kenosis itu. Sehingga istilahnya kan bilang, oh kalau itu waktu manusianya, kalau yang ini waktu Allahnya gitu kan. Kita seringkali sebetulnya ambivalen dalam ngomong itu. Nah, nanti kita akan lihat kalau itu Allahnya lalu manusianya kemana. Kalau ini tindakan manusianya, Allahnya kemana. Apakah Allah dan manusianya turun naik? Itu problema serius banget itu. Tetapi kita umum mendengar itu di gereja. Saudara-saudara, waktu Yesus lapar itulah kemanusiaannya. Allahnya kemana? Waktu dia menyembuhkan, mengadakan mujizat, itulah kealahannya. Terus kemanusiaannya kemana? Pada waktu dia kealahannya muncul. Atau kealahannya kemana? Pada waktu kemanusiaannya muncul. Cuman karena kita satu arah, tidak pernah berpikir, kan kita terima aja dong. Amin ya amin, lalu kita teruskan lagi. Maka kacau lah semua. Celakanya saudara, ketika dunia tambah cerdas, ilmu tambah tinggi, pemikiran semakin kritis, gereja di posisi yang sama. Tidak pernah berubah, tidak pernah kritis. Habislah kita. Malah kecenderungan gereja makin hari makin tidak kritis. Karena anti terhadap logika, anti terhadap ilmu. Karena itu jangan heran. Kalau daya tarik Kristen makin hari makin menurun. Kita saja yang kegeeran. Berpikir Kristen itu makin maju. No. Kalau Kristen itu makin maju, tenang sekali gitu. Aman dunia ini sudah. Maka the quality of life selalu akan menjadi ukuran terang itu. Kan kita adalah garam dan terang dunia. Kalau Kristen betul-betul terang, kan dunianya apa? Ya terang benderang. Indah sekali hidup ini. Nyatanya dunia gelap. Emang dunia ini gelap? Bukan. Karena Kristen gak terang. Jangan salahkan, kalau dunia memang udah gelap itu. Memang kacau dunia itu, gak usah diomongin. Pertanyaannya kan kita. Berperan, berfungsi nggak sebagai terang atau tidak? Nah, ini yang harus kita pikirkan sungguh-sungguh. Nah, jadi kenosis ketika dia melepaskan, merendahkan dirinya, ya, mendowngrade atribut keilahiannya sehingga jadi manusia. Dia kan pencipta, jadi manusia. Dia kan maha kekal, tapi punya tanggal lahir, tanggal mati. Dia kan pencipta langit bumi dan segala makanan, tetapi dia makan dan minum. Ya lepas atribut keilahian. Atribut ya, hati-hati. Misalnya saya ini misal panglima. Saya bisa perintahkan apapun. Tapi kemudian sebagai big man sirait yang panglima, saya lepas itu. Saya nggak pakai ajudan, nggak pakai apa, saya pergi. Tapi kan saya tetap si panglima itu kan. Tapi saya tidak memakai kekuasaan itu. Saya lepas. Itu namanya kenosis. Sehingga seluruh yang menempel ini saya lepas. Kalau tidak dilepas, nggak ada yang bisa lihat Yesus. Karena melihat Allah apa? Mati. Kenapa lihat Yesus nggak mati? Karena dia melepas. Melepas kesetaraan dengan Allah. Yang sama-sama kekal, sama-sama pencipta. Dia lepas. Lalu perhatikan, karena ini nanti akan muncul di bagian belakang kita. Penting setengah mati. Di sini kegagalan banyak orang Kristen menjawab pertanyaan tentang Kristus. Oke? Sekaligus nanti ini menjadi penting setengah mati untuk kita mengerti kasih Allah itu apa sih. Kalau cuma bilang Allah jadi manusia, saudara nggak akan pernah ngerti itu. Kalau tidak memahami bahwa ketika dia menjadi manusia, dia menyangkali keilahian. Nah itu sebab dia menuntut kita, sangkal dirimu. Karena dia sudah menyangkali. Bukan saja
kemanusiaan. Keilahian jadi manusia. Kita bukan menyangkal diri lalu manusia jadi binatang. Enggak. Cuma jangan lagi mau-maumu. Kan itu intinya. Berapa hebatnya itu Kristus. Kristus tidak pernah menuntut kita untuk melakukan apa yang dia tidak lakukan. Dan dia menuntut kita melakukan apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan, perfect. Genap. Kita tidak mungkin menyamai apa yang dia lakukan. Kita sangkal diri tidak mungkin seperti dia menyangkali keilahiannya. Nggak mungkin. Tapi kalau dengan porsi kita aja kita nggak lakukan, Kristen kah kita? Nah, itu pertanyaan menarik kan. Maka dikatakan banyak dipanggil, sedikit dipilih. Kok serius amat ya? Memang iya. Nggak mungkin segampang khotbah-khotbah itu. Puji Tuhan kita masuk surga. Enak aja. Asa sederhana itu saudara. Karena itu kenapa gereja kita mau ambil posisi yang tidak sederhana juga. Sehingga ribet banget untuk dipikirin, pusing amat. Yes, ini pertanggungjawaban iman kita. Lanjut. Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu Allah yang jadi manusia tadi. Allah yang diam di dalam bersama dengan kita. Dan waktu dia manusia diambil apa? Posisinya apa? Hamba. Bukan raja. Padahal kalau jadi raja saja pun dia sudah merendahkan diri gila itu karena Allah jadi manu. Nah itu Zeus jadi Hercules. Cerita Yunani semua begitu. Tapi Zeusnya juga nggak turun. Dia cuma menitis kirim kesaktiannya kepada Hercules. Anak dewa nggak pernah nggak jago. Hebat-hebat semua bantingin orang, potong-potong. Gunung digublakan terbalik begitu kan. Anak Allah yang rela jadi tidak berdaya. Bisa dibunuh mati. Hercules mana bisa dibunuh orang. Membunuh orang. Dia menyamai-nyamai orang. Iya. Jadi kalau kita nonton film-film Yunani ya. Lalu kita mesti berpikir lincah. Ih gila ya. Dia gini ya. Kristen tuh gini loh. Hebat loh. Mengagumkan loh Kristen. Pemikiran itu tidak ada di kolong langit ini. Bagi saya itu yang menjadi menarik kalau kita pikirkan. Biasa ya Kristen ya. Lalu kita lagi nonton film nih. Melihat pikiran mereka. Kristen lebih hebat. Kristen lebih unggul. Itu rasanya luar biasa sekali menikmati. Kekaguman kepada kekristenan itu. Hebat. Mengental. Dan kita nggak rela kalau sampai nggak tahu. Mau tahu terus. Satu pribadi, dua natur. Itulah Yesus Kristus. Istilah pribadi adalah keseluruhan diri yang berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Personality sebetulnya. Ya. Tetapi apa yang di personality itu datang dari yang bagian dalam. Natur. Natur itu sebetulnya kalau istilah sekarang kita menyebutnya itu karakter. Itu sebab pribadi bisa dibentuk. Dalam pengembangan psikologi sekarang. Pribadi itu orangnya ramah loh. Orangnya menyenangkan, murah senyum. Itu personal. Personality. Maka ada sekolah personality kan. Supaya Anda menjadi pribadi yang menyenangkan. Tapi nggak ada sekolah karakter. Kalau ada sekolah karakter ya kita sekolahin orang. Dari jahat jadi baik. Nggak ada sekolahnya itu. Kalaupun tampaknya baik dia nggak garang lagi. Itu cuma modifikasi personality-nya, kulitnya. Satpam dulu kan menakutkan ya. Kalau sekarang di bank Satpam. Selamat siang Mbak. Apa yang bisa kami bantu? Apalagi masuk S1 RT. Selamat siang Pak. Kan tangannya selalu di dada. Itu tipikal. Orang belajar ke Jepang untuk keramahan. Selamat siang. Padahal security loh nih. Maaf Pak. Kami mesti memeriksa tas belanjaan. Mohon maaf ya Pak. Kalau security dulu, stop sebentar. Periksa dulu. Security namanya dulu kita takut. Sekarang beda. Polisi pun harus merubah image. Sahabat anak. Jadi bagaimana kemudian merubah image yang begitu luar biasa itu personality. Sehingga menyenangkan. Tapi sebetulnya kulit loh itu. Makin kuat dia latihan, makin pengalaman dia, makin kuat personality-nya. Makin mudah Anda tertipu. Karena orang yang menyenangkan itu belum tentu orang yang jujur. Karena sebetulnya bad character. Maka para penipu yang sukses itu, mereka latihan sekolah personality-nya edan-edanan. Itu sebab ada orang yang baik pada Anda. Belum tentu baik pada orang lain. Kenapa? Dia punya kepentingan untuk kita. Saya selalu hati-hati orang yang baik pada saya apalagi ekstra. Saya pikir dia betul baik apa tidak. Kalau sudah lama berteman baru kita tahu semua teman kita. Bukan. Aslinya dia ini. Persahabatan hanya bisa kita tahu kalau sudah ada benturan. Ada kesulitan. Dia masih sama-sama kita enggak? Atau cuma mau enaknya saja? Itu akan ketahuan. Personality, hati-hati.
Nah, jadi pribadi itu adalah keseluruhan diri yang berpikir, bertindak, bertanggung jawab yang kamu lihat itu. Itu loh orangnya. Nah, natur itu adalah sifat esensial dari diri itu. Yang mengatur, mewarnai tiap tindakan yang diambil. Kamu berpikir, oke, pikirnya baik apa jelek. Tergantung apa? Naturnya. Karakternya. Nah, makanya dibilang personality itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Tapi karakter itu baik atau jahat. Mental itu lemah atau kuat. Itu mental. Iman itu teguh atau tidak. Setia atau tidak itu iman. Oportunis atau bukan. Sehingga kalau kita memakai istilah-istilah menjadi menarik sebetulnya. Nah, banyak orang memakai istilah salah tempat. Jadi kudu hati-hati ya. Nah, jadi itulah natur. Nah, sekarang apa natur Kristus itu? Apa pribadi Kristus itu? Ya. Maka kita melihat di sini. Yesus itu ya adalah satu pribadi. Yang bernatur apa? Allah sejati, manusia sejati, inkarnasi. Di waktu lampau gereja mula-mula ribut antara Arius dan Athanasius. Itu yang di dalam kurung tadi itu ya. Arius itu adalah seorang bapak gereja juga yang berkata Yesus itu manusia sejati. Kenapa? Nah, itu pertanyaannya muncul lagi mundur ke belakang. Namanya Origen. Origen waktu itu berkata Yesus itu setengah Allah, setengah manusia. Lu kok bisa gitu Pak? Iya, karena sesudah Alkitab ini selesai, Rasul-Rasul udah gak ada, mulailah murid-murid generasi berikut kan, menerjemahkan. Biasa itu ya. Dari Karl Marx pun turun ke komunis sudah campur aduk itu. Tergantung generasi siapa, zaman siapa, lalu jadi bagaimana. Lawyers Club kemarin bicara tentang kawin siri, sah apa enggak. Geli saya dengerinnya, makin dijelasin makin gak jelas. Satu bilang legal kawin siri, diakui oleh hukum, dilakui oleh undang-undang dasar. Satu lagi bilang, ya enggak Pak. Saya pikir memang orang aneh. Kan itu sederhana setengah mati. Kalau kawin siri diakui, ya, berarti tunjangan istri bukan satu atuh. Pegawai negeri enak kalau 3 ya 3 istrinya. Masukin aja 3-3. 3-3 dapat tunjangan. Anaknya berapa puluh nggak tahu lagi dia tuh. Dan cara berpikir begini. Makanya di pegawai negeri sekarang PB 10 kan masih ya. Dapat istri 2 dilaporin habis kamu. Tetapi kemudian kalau kita pikir-pikir. Orang ini aja ribut begini ya. Saya selalu mengatakan sederhana. Apa? Itu sebetulnya harus bertanggung jawab. Itu tidak untuk memuaskan nafsu tapi mau menolong orang. Saya katanya, kalau mau nolong orang gampang, kasih duitnya, jangan ambil badannya. Itu mau beli daging namanya. Kasih uang, ambil dagingnya. Daging hidup ya. Kalau mau nolong, gak usah. Kasih duitnya. Gak usah, ambil orang. Kalau perlu nikahkan dengan orang lain, biayai. Kalau mau nolong. Itu kan kebanyakan yang diambil anak yatim. Itu lebih jahat lagi. Ketidakberdayanya kau manfaatkan. Atas nama menolong kau tiduri. Apa enggak gendeng itu? Sebetulnya. Nah, jadi pemahaman konteks itu bergerak. Nah, begitulah Arius. Kembali tadi zaman Al-Rasul turun udah sempat ini nggak ada, muncullah Origen. Ada pertanyaan ulang soalnya. Siapa Yesus ini? Kok nanya ya Pak? Ya sama kayak kita sekarang. Alkitab kita ada komplit, sejarahnya ada komplit, masih nanya Yesus itu siapa? Salah masih banyak. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir ya, gereja itu 2000 tahun kagak lulus-lulus tuh belajar. Yang ada makin hari makin salah lagi. Kenapa? Karena gereja tidak stabil, gereja tidak kuat bertahan terhadap ide-ide zaman. Tergerogoti oleh ide zaman, nyemplung. Sehingga Origen bilang dia setengah Allah, setengah manusia. Nah, itu dipengaruhi pikiran apa? Yunani, itu filsafat Yunani. Hercules itu apa? Setengah dewa, setengah manusia. Maka dia suka ditawarkan, maukah kau jadi dewa? Karena manusia bisa jadi dewa pada tingkat tertentu. Itu kalau saudara nonton film Yunani ya. Kalau sembarang nonton nggak seru, tapi kalau nonton sembari berpikir tuh keren loh itu. Konsep-konsepnya waktu dulu kan dibangunkan itu. Ya. Saya pas nonton film apa ya. Jadi konsep kebangkitan. Wah. Oh Hellboy ya. Ada satu lagi yang Mesir dibikin konsep kebangkitan. Ya Mumi, konsep kebangkitan. Ditaruh ke sana, tapi dengan cara mereka berpikir. Karena memang Mesir mengenal konsep kebangkitan.
Tapi nggak terstruktur. Logikanya, argumennya nggak muncul. Yang kuat itu di mana? Kristologi. Hebat ya. Jadi kalau kita lihat di Semitit itu kenapa ya ada ya? Di kalangan orang Semit itu. Saya kalau menelusuri itu kalimat Abraham ya, yang dicatat oleh Ibrani. Abraham percaya Allah bisa membangkitkan orang sekalipun dari mana? Kematian. Waktu dia mau mempersembahkan itu. Jadi konsep kebangkitan itu sudah ada di benak Abraham. Mundur lagi nggak tahu saya dari mana. Tapi ada satu hal yang luar biasa. Percaya itu. Di era Nuh sudah. Jadi kalau kita menelusuri pikiran nih. Sampai di Mesir gini. Oh ternyata gini. Masuk ke film-film ya. Jadi dia Allah sejati, manusia sejati. Karena Arius bilang apa? Ya bukan setengah Allah, bukan setengah manusia. Kalau setengah Allah bukan Allah. Kalau setengah manusia bukan manusia. Apa dong? Disimpulin manusia sejati. Anastasius melawan Arius. Nah, Arius ini nanti cikal bakal liberal, cikal bakalnya saksi Yehova. Saksi Yehova sih muncul nanti 1800-an ke sono gitu ya. Abad 19, tapi ini pikirin abad keempat. Jadi pikiran abad keempat mempengaruhi abad 19. 15 abad. Saya kalau ngajar itu memain angka ya, abad ke abad tuh lihat betapa gobloknya. Kelewatan tuh gereja. Gak bisa mempertahankan mutiara yang besar. Yang sudah begitu teguh dan menjawab zaman oleh para rasul. Tapi kita rontokkan satu-satu. Nah kita mesti kembali bangun lagi ya. Nah tadi saya bilang, kalau dia manusia sejati, aku setuju. Aku juga tidak setuju setengah Allah setengah manusia. Tetapi dia Allah sejati karena kalau dia manusia sejati, berhenti, buang Alkitabmu. Jangan percaya dia juru selamat. Mana bisa menyelamatkan kita. Karena kalau manusia sejati berarti dia terkena dosa turunan. Artinya dia berdosa sama seperti kita. Cuma saja lebih baik. Buat apa dia dikandung oleh Roh Kudus lewat perawan Maria? Athanasius bergula. Lalu di dalam satu sifat dari naturnya itu tadi, ya, bagaimana dia adalah natur Allah dan natur manusia tadi, maka di dalam diri natur Allah dan natur manusia tidak bisa dipisahkan. Ya, ingat, tidak bisa dipisahkan. Ya, Allah sejati, manusia sejati itu melawan Nestorius. Nestorius itu dulu bilang begini, Yesus itu, ya, duopisit. Jadi ada dua pada dirinya. Kapan dia Allah, kapan dia manusia. Itu yang sampai sekarang nih. Ya, sampai sekarang jadi begitu tuh. Kebanyakan paham itu adalah dari Nestorius. Kemudian kalau Apollonius satu lagi sebetulnya dia berkata apa? Jadi kayak manusia jadi-jadian nih di situ. Nah, sementara kalau Eutychus kemudian dia mengatakan apa? Tidak bisa disatukan. Karena dia mengatakan Yesus itu satu. Allah dan manusianya nyampur. Mungkinkah? Nah, kalau begitu, apa yang dirumuskan? Nah, ini konsili Nisea. Yesus Kristus satu pribadi, dua natur. Dua natur tidak bisa dipisah, tidak bisa dicampur. Allah, manusia. Lalu kita bilang, kok bisa? Ya mundur lagi ke kelahirannya. Dia lahir dari siapa? Perawan Maria. Artinya dia manusia karena lahir dari manusia. Atas kehendak siapa? Allah Roh Kudus. Bukan Yusuf. Ya Allah. Karena itu pemikiran-pemikiran seperti ini harus betul-betul diluruskan. Ya, jadi clear ya, tidak bisa dipisah. Itu melawan Nestorius yang mengatakan dia dua. Sebentar Allah, sebentar manusia. Terpisah. Kemudian tapi tidak bisa disatukan. Itu Eutychus. Menyampur. Menjadi satu pada dirinya. Satu pribadi, dua natur berjalan sekaligus. Nanti kita akan melihat bagaimana itu bisa bergerak dalam dirinya. Karena itulah dari kelahirannya pun sudah ajaib pada diri. Tapi ingat, ya Allah yang sejati namun Allah apa? Yang mengosongkan diri. Ingat itu ya. Sejati Allah yes, tapi dia mengosongkan diri. Manusia sejati yes, dia dilahirkan oleh Maria. Dikandung 9 bulan, 10 hari. Allah sejati yes, karena dia dikandung bukan pernikahan dengan Yusuf. Bukan dari sperma laki-laki. Bukan juga dari sel telur Maria. Jadi ini mesti dimengerti dulu. Mana bisa sel telur jadi anak tanpa sperma? Memang kuasa Allah. Ini yang perlu untuk kita pahami. Banyak orang ribut tentang kromosom Yesus Kristus. Katanya cuma kromosom perempuan, gak ada kromosom lah. Dari mana lah penelitian gini dimakan juga. Isunya yang dikembang-gembongkan sama si Van Braun. Itu mentalitas jelek dari pendeta.
baca sesuatu main ditelan mentah-mentah disampaikan ke umat. Umat pun jeleknya setengah mati. Telan mentah-mentah nggak belajar dipelajari. Jadi ini saya pikir udah audit luar biasa. Hati-hati gitu. Tidak ada yang tahu DNA Kristus. Tidak ada yang tahu struktur kromosom. Oh ditemukan. Itu ditemukan sesuatu dibilang itu. Padahal itu pun belum tentu. Termasuk kubur Yesus. Ditemukan kubur Yesus. Kata dia kubur Yesus. Lalu diambil DNA-nya. Ini loh DNA-nya. Kata dia. Tapi itu Yesus apa bukan nggak tahu. Nggak ngerti ya. Ini teori DNA Pak. Ngerti nggak teori DNA? DNA itu saya punya DNA diambil. Dicocokkan dengan orang tua saya. Betul nggak saya anak? Bapak emak saya. DNA-nya strukturnya benar. Tapi kalau yang diambil orang lain lalu bilang ini Big Man Sirait. Ini DNA-nya begini-begini. Berdasarkan itu. Itu kan sudah jadi penipuan. Big Man Sirait ini kok yang itu. Nah Yesus itu begitu ceritanya. Cuma karena pakai nama DNA orang langsung anggap apa? Benar. Tanpa ngerti struktur duduk persoalannya. Memang DNA itu puluhan ribu tahun bisa. Salah satu ahli DNA paling top di Indonesia. Ya. Ambil doktornya juga sudah di situ. Jadi saya telepon dia. Ya, saya sebut anaknya, oke kita mau ngobrol sedikit Pak. Iya Pak Pendeta, kenapa? Saya mau nanyain soal DNA. Itu kita ngobrol banyak. Dari manapun DNA itu bisa didetek. Tulang kuku, ini paling awet kan kuku ini. Tulang itu paling awet, itu bisa didetek DNA-nya, strukturnya. Puluhan ribu tahun lalu bisa. Bisa Pak. Nah itu makanya teori pencarian yang paling hebat lagi. Kalau darah itu masih bisa agak menakutkan karena ada di mana. Tapi kalau DNA itu lebih ke dalam lagi. Lebih detail lagi. Nah jadi makanya kalau dulu orang periksa darah untuk ketemu kan. Darahnya ini dari mana ke mana ketemu siapa kan gitu. Sekarang sudah lebih spesifik. Nah kita lanjut. Kemudian natur Yesus itu Allah sejati. Itu kita bisa baca manusia sejati tadi ya. Bagaimana kemudian Alkitab menceritakan dia. Dalam dua bagian yang berbeda. Dengan dua karakter yang muncul bersama-sama dua natur itu. Ya, dia tidak berdosa. Ya, dia ilahi dan manusia. Dia kekal dan ideal. Maka Ibrani pun seringkali mengatakan apa? Yesus itu sama seperti kita. Dicobai. Tapi koma apa? Siapa yang ingat? Tidak berbuat dosa. Kalau kita? Bukan berbuat dosa saja, bukan banyak dosa. Mencobai. Dia dicobai tapi tidak berdosa. Kita yang bikin pencobaan sendiri. Berdosa lah. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian seperti itu, seluruh bacaan itu mengajarkan kepada kita hal-hal yang indah. Dia tidak berdosa, disebut Ibrani, dia kekal dan ideal ya. Dia ilahi dan manusia. Before Abraham, I am was. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Hendaklah engkau menamakan dia Yesus karena dia akan menyelamatkan apa? Umatnya. Belum lahir udah punya umat, bagaimana ceritanya? Bisa ngerti nggak? Saudara kalau baca itu kan biasa aja ya. Tapi kalau kita udah terlatih filsafat begitu. Gimana sih? Lahir aja belum udah punya umat. Cerita apa ini? Nonsen kan? Tapi ini bicara memang Nabi dan Rasul itu apa? Kekekalan Kristus itu. Makanya waktu dia ngomong sama orang Israel. Sebelum Abraham ada, aku udah ada. Ngamuk semua. Kurang ajar, kau berapa umurmu? Kau tahu kau nak si Maria si Yusuf? Ya kan? Yusuf simbolnya bapakmu. Tentang petenteng kau. Kata orang Medan begitu ya. Emang gak ku tahu rumahmu di mana? Di gang belakang kau kan? Oh, semua dibacain. Ini memang mereka tahu siapa Yusuf kan. Siapa Maria. Mereka kenal. Mereka gak kenal Yesus ini. Yang adalah Allah sejati. Dan manusia sejati. Maka kalau problema di zamannya saja banyak orang salah paham tentang Yesus. Bisa ngerti itu. Apalagi 2000 tahun kemudian. Ingat waktu Yesus nanya murid-muridnya. Kata orang siapa aku? Zaman dia aja dia bilang apa? Yohanes Pembaptis yang bangkit. Elia yang datang. Yeremia. Salah satu dari nabi. Mungkin menunjuk kepada Musa. Lalu ditanya lagi muridnya. Oke itu kata orang. Kata kalian. Semua diam kaget. Nggak menyangka. Lalu si Petrus jawab apa? Engkau lah Mesias. Anak Allah. Petrus bukan kau yang ngomong. Tapi roh Bapakku. Knowledge of God about Christ. Kita hanya bisa mengenal Yesus itu. Karena pengetahuan dari Allah. Maka pengetahuan yang diberikan oleh Allah itu kepada kita. Kita bisa mengerti siapa Kristus. Tanpa itu kita nggak bisa ngerti siapa Kristus. Menarik ya. Yang berikut. Oleh karena itu saudara, ada beberapa fakta yang kemudian tadi kita bilang tadi. Saya bilang bicara di depan. Yang kemudian menjadi salah ketika orang mau mengerti siapa dia. Ya.
Nah ini kita luruskan dulu. Yesus kan sering ngomong Bapa lebih besar dari apa? Dari aku. Bapa yang mengutus aku lebih besar dari aku. Kalau begitu pertanyaannya sederhana. Mana lebih besar? Bapa atau Yesus? Bapakku yang mengutus aku. Bapakku yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Pertanyaannya, mana yang lebih besar? Kenapa? Nah, itu logikanya salah. Memang Bapa lebih besar, bukan karena mengutus. Jangan lupa Filipi 1 itu. Dia yang setara dengan Allah tidak mempertahankan kesetaraan, tapi mengosongkan dengan rela dia lepas. Tapi waktu dia datang ya jelas bahasanya Bapa mengutus aku. Tapi bukan dia nggak mau lalu disuruh Bapa, itu different. Bahasa ke kita, yes. Tetapi dia dalam kasihnya, di putusannya sendiri, mengosongkan dirinya ini. Karena dia Allah itu kok. Gak perlu dia mengutus dia. Jadi kenapa dia Bapa lebih besar? Karena anak apa? Mengosongkan diri. Maka dalam status mengosongkan diri jelas Bapa lebih besar. Tetapi dia datang sebagai orang mengosongkan diri dalam peran tugas sebagai utusan Allah, Immanuel. Untuk menolong, menyelamatkan manusia. Logikanya kuat setengah mati. Ya, kalian mungkin agak, kok gini. Catat ya, supaya nanti bisa nanya. Yang kedua, apa yang kulakukan semua dari siapa? Dari Bapa. Berarti nggak ada karya pribadi dong. Enggak. Kalau semua dari Bapa, berarti dia tergantung pada Bapa. Iya. Emang kenapa? Kalau gitu dia nggak Allah. No. Dia Allah yang mengosongkan dirinya. Dan waktu dia di bawah, dalam pengosongan diri, dia menaruh dirinya itu di bawah Bapaknya itu. Ingat ya, seharusnya lah kita menaruh diri kita di mana? Di bawah Bapa itu, bukan seperti siapa? Ayo, siapa lawan Kristus? Jauh kali. Kita manusia. Bukanlah, ayo. Kalau Yesus menaruh dirinya di bawah Allah, kita mau sama dengan Allah. Siapa itu? Kopunguna deh. Si Adam lah. Kan gitu Adam Sirait ngomong kan. Karena Adam pengen sama dengan Allah, digoda si setan kan. Kita mesti perhatiin lagi. Maka judul Adam dan Kristologi, Adamlogi gitu ya. Dan Kristologi, itu tuh perbedaan. Taman Eden sama Taman Getsemani. Di Taman Eden Adam ingin sama dengan Allah. Dan dia mendengar suara siapa? Setan. Di Taman Getsemani, bukan kehendakku. Kehendak Allah yang jadi. Kalau di Taman Eden tadi si Adam apa? Bukan kehendak Allah. Kehendakku yang gendeng kan? Betul nggak gendeng itu? Ya? Dan kita keturunan siapa? Ya Ki Gendeng itu. Sebetulnya simpel kalau kita lihat Alkitab itu ya. Kalau kita mapping PL, PB, buat saya itu mencengangkan. Wow, luar biasa. Ya, jadi kalau dibilang apa semua dari Bapa, dia tidak pernah bicara pada dirinya sendiri. Dia mau mengatakan semua datang dari surga sana. Mana mungkin? Mungkin. Kenapa mungkin? Memang dia juga dari surga kok. Dia nggak mungkin membodohi kita. Maka waktu dia ngomong sama muridnya, aku akan kembali kemana? Ke rumah Bapakku. Loh kok kembali? Emang kapan datangnya? Halo? Waktu lahir, itu datang. Waktu mati, dia kembali. Jadi bukan turun naik surga dia. Beda itu. Saya pikir ya orang Kristen perlu belajar untuk perhatiin baik-baik. Supaya kita jangan terjebak pada fenomena sekarang. Oh sudah magis sekali. Perdukunan betul-betul. Ya. Ini kita kudu hati-hati sekali. Ya, ketika gereja jadi lahan income, ya begitulah. Udah mulai banyak ke sana. Yang sini pikir, kalau udah bisa sendiri ngapain gabung? Gendeng ya. Angannya itu kacau, tapi heran orang Kristen ya. Berbondong-bondong. Pikirkanlah baik-baik. Betapa sakitnya gereja masa kini. Hati-hati ya.
Kemudian anak manusia tidak tahu. Tentang apa itu? Tentang hari kiamat. Silakan itu anak manusia, malaikat tidak tahu, anak manusia juga tidak tahu. Lalu ada orang bilang, ya Yesus saja kagak tahu. Kenapa Yesus nggak tahu? Halo? Karena second coming adalah keputusan surga di sana. Kapan itu akan datang? Lalu kenapa Yesus nggak tahu? Karena dia sudah rela mengosongkan dirinya. Dia bukan tidak tahu dalam arti nggak tahu sama seperti kita nggak tahu. Dia rela tidak tahu. Tolong ya. Karena dia rela untuk tidak maha tahu. Itulah kasihnya. Maukah engkau manusia yang big boss lalu mau rela jadi hamba? Lalu kau diatur-atur sebagai hamba, kau kerjakan tugas hamba padahal kau bos. Kalau kau mau kerjakan bukan karena tidak berdaya kan? Karena apa? Rela jadi hamba. Luar biasa ya. Kan dia nggak bisa. Kalau bahasa manusianya itu menyamar. Ketika raja turun nyamar jadi orang miskin, ada orang kurang ajar, dia jorokin, dimaki-maki. Diem. Karena nggak berdaya? Bukan. Dia lagi nyamar. Jadi kita harus hati-hati untuk memahami itu. Jadi tidak tahu bukan karena tidak tahu dalam pengertian bodoh. Sehingga bukan Allah. No. Dia rela tidak tahu karena dia sudah mengosongkan dirinya. Rela melepaskan kemahatauannya. Tapi bukan berarti dia Allah yang tidak tahu sama sekali. Dia tahu. Untuk hal yang penting di sini. Dia tahu kehendak Bapaknya. Dia tahu hari esoknya. Dia tahu bagaimana. Karena Roh Kudus terus ada bersama-sama di dalam dia. Ini memang menjadi bagian pentingnya. Saya tahu ini akan membuat saudara mulai berpikir, loh sebetulnya 2 apa 3 apa gimana nih kan gitu ya. Silakan catat saja nanti ya. Karena ini menjadi pertanyaan serius dalam banyak case. Dan yang terakhir, dia berkata apa? Eloi, Eloi lama. Loh, makanya saudara-saudara kita tetangga bilang selalu apa? Ya, dia mah bukan Allah. Masa Allah mati pakai teriak-teriak lagi? Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sayang ya, ternyata di antara orang beragama yang paling cerdas siapa? Dalam sepanjang sejarah orang beragama yang menerjemahkan Eloi, Eloi lama sabatani, yang paling cerdas siapa? Kepala pasukan Roma. Sudah selesai semua, sungguh dia ini anak. Bisa kesimpulannya nyampe ke situ tuh. Padahal orang kafir. Karena mengenal Allah. Bukan seberapa pintarnya kita. Tapi apa? Kasih baru. Nah. Jadi Eloi, Eloi lama sabatani. Kenapa dia teriak? Lalu yang tadi lagi. Kenosis. Mengosongkan dirinya. Lalu Bapa memalingkan wajahnya. Padahal dia dan Bapa apa? Bapa memalingkan wajah. Menyakitkan. Dan dia berteriak. Eloi, Eloi lama sabatani. Bapakku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan karena dia kesakitan ditusuk. Bukan. Lalu ada orang bilang, itu kemanusiaannya. Kalau begitu, dia sandiwara. Itulah maha kasihnya. Ya Allah tidak bisa mati, tapi apa? Rela. Dia tidak mungkin terpisah dari Bapa, tapi dia rela terpisah. Kenapa dia terpisah dari Bapa? Kenapa Bapa memalingkan wajah? Saya ingat. Hah? Kenapa Bapa memalingkan wajah dari Yesus? Lalu 7 alasan mengapa Yesus disalibkan itu. Kenapa? Karena Yesus menanggung dosa manusia sehingga dia berlumuran penuh dengan dosa. Penuh dengan dosa. Allah itu apa? Suci, tidak bisa melihat. Ya paling. Nah itu Paulus bilang. Dia terpisah dari Bapa. Supaya kita yang terpisah didamaikan kembali. Mengagumkan. Dia jadi korban. Mestinya kita. Tapi dia ambil semua. Bagaimana kita nggak bisa bilang? Kasih itu kasih yang luar biasa. Kasih yang besar. Harus diteliti satu-satu. Jangan terus, wah Allah maha kasih, dia memang punya kasih yang besar. Tapi kita nggak pernah ngerti detail-detail itu, maka penghayatan itu menjadi sangat lemah. Itu membuat kita seringkali kacau dalam hidup. Tidak kuat di pergumulan, karena nggak bisa merasakan
Greget kasih yang kuat itu kayak apa sih? Begitu kita masuk itu kayak ke tulang sumsum semua. Sendi-sendi semua badan kita nih. Kasih Allah itu meresap masuk. Sampai kita betul. Tidak bisa terpisah dari situ. Ya. Maka kita bisa melihat saudara-saudara betapa amat sangat luar biasa. Inkarnasi mempunyai sejuta konsekuensi. Yang tidak mungkin bisa kita kerjakan. Ya. Kita nggak bisa. Kita mau melepaskan kemanusiaan kita, apa hebatnya jadi binatang. Tetap saja kita manusia pun nggak perfect. Ya Allah yang sempurna. Maha. Tapi rela mengosongkan diri. Karena itu kalau dia minta kita menyangkal diri. Masih nggak mau juga, kelewatan lagi. Dia sudah menyangkali keilahian. Kalau kita kaitkan dalam hidup pelayanan kita. Bagaimana kita bisa berhitung dalam pelayanan itu? Berapa keringat kita? Jangan bilang keringat, darah kita tumpah pun. Ada nilainya itu dalam melayani Tuhan. Tidak akan pernah bisa menyamai kasihnya yang menebus. Karena itu layani dia dengan sungguh. Pengabdian yang penuh utuh. Tidak terlalu penting bagaimana orang lain. Mau sungguh-sungguh apa tidak. Tapi penting kita untuk terus tetap sungguh-sungguh. Tidak penting orang lain mundur lari atau tidak. Tapi penting kita tetap berjuang apa tidak. Biarlah masing-masing kita selalu belajar berkata pada diri belajar dari Kristus. Saya akan selalu bilang pada diriku. Semua orang boleh pergi. Tapi kalau aku yakin ini benar, aku akan maju. Sekalipun itu adalah kematian. Kita mesti bertekad untuk terus setia. Tapi tolong jangan cuma tekad, ini kita wujudkan. Muncul dalam hari-hari kita, hidup kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman hidup yang boleh kami mengerti. Terus Tuhan tolong pimpin kami di hidup ini. Untuk boleh hidup sesuai kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Pimpin tuntun berkati kami, berikan kami hikmat-Mu, iya Kristus. Mengenal-Mu dengan benar, menjawab dunia ini. Dan akhirnya, kami tidak pernah mampu apapun kalau bukan karena-Mu. Karena itu ingatkan kami untuk selalu berjalan di jalan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam surga. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.